Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arifani Salika Putri Winarno, NPM 21013010142 dari Prodi Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek independen PKKM Prodi Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, bagian manajemen produksi dan material. Latar belakang. Banyak masalah dengan sistem tradisional terjadi karena kurangnya integrasi antara perencanaan produksi, penjualan, pembelian, dan akuntansi. Jika rencana produksi tidak dikaitkan dengan tingkat penjualan yang diharapkan, maka mungkin tidak ada persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan. Mungkin ada terlalu banyak barang yang bergerak lambat karena pelanggan tidak lagi meminta barang-barang ini. Hal ini khususnya berlaku dalam industri di mana pembeli lebih menyukai perubahan seperti pakaian, barang elektronik konsumen, dan komputer. Sistem manufaktur pada tahun 1960 sampai 1980-an dirancang untuk mengelola produksi bervolume tinggi dari beberapa produk. Sistem ini menggunakan database berbasis mainframe besar yang dirancang untuk menerapkan rencana produksi skala besar untuk memenuhi permintaan yang konstan. Namun jika terlalu banyak yang diproduksi, maka kelebihan persediaan dapat menjadi masalah yang signifikan. Pada tahun 1990-an, sistem ERP berperan penting dalam mengintegrasikan proses manufaktur dengan proses bisnis lainnya. Sistem ERP mengelola proses di seluruh rantai pasokan sehingga kebutuhan pelanggan akan informasi tentang produk dan layanan terpenuhi. Sistem ERP mencapai efisiensi operasional melalui integrasi data. Selanjutnya, perencanaan produksi dan proses manufaktur. Proses tingkat operasional menangani aktivitas harian seperti yang pertama pembelian, dilakukan untuk mendapatkan jumlah bahan baku dan persediaan produksi yang tepat. Yang kedua penerimaan, barang diperiksa dan diterima, dan informasi tentang statusnya diteruskan ke akun hutang, persediaan, dan produksi. Yang ketiga quality control atau QC, mengidentifikasikan vendor yang mengirimkan bahan yang dibuat dengan buruk atau tidak dapat diandalkan. QC terus memantau kualitas barang produksi saat barang tersebut berpindah dari bahan baku ke barang dalam proses ke persediaan barang jadi. Yang keempat, sistem manajemen material, menyediakan informasi tentang tingkat persediaan material produksi, penggunaan material tersebut dalam produksi, dan lokasi material. Yang kelima, manajemen persediaan, menjaga persediaan pada tingkat yang tepat. Alat manajemen persediaan lainnya adalah kuantitas pesanan ekonomis, yang mengidentifikasikan kuantitas pesanan ekonomis untuk setiap barang. Yang keenam, sistem akuntansi biaya, mengumpulkan dan melaporkan informasi tentang sumber daya yang digunakan dalam proses produksi untuk menentukan biaya produksi yang akurat, termasuk biaya personel, bahan, peralatan, dan fasilitas. Dalam perencanaan produksi dan manufaktur modern, sistem informasi mendukung proses ini. Sistem pengumpulan data lantai pabrik digunakan untuk memasukkan data tentang status barang dalam proses, termasuk jumlah waktu pekerja yang dicurahkan untuk setiap fase proses produksi. Dalam otomatisasi lantai pabrik, komputer mikro dengan papan tombol memungkinkan personel lantai pabrik memasukkan data tentang waktu yang dihabiskan untuk pesanan pekerjaan, jumlah bagian, dan jumlah bahan sisa. Selanjutnya, proses pengendalian manajemen dalam produksi dan manufaktur. Yang pertama, Material Requirement Planning atau MRP. MRP mendukung proses-proses berikut. Yang pertama, mengidentifikasi stok yang dibutuhkan untuk produksi yang direncanakan. Yang kedua, menentukan waktu tunggu untuk mendapatkan stok dari pemasok. Yang ketiga, menghitung tingkat stok pengaman. Yang keempat, menghitung jumlah pesanan yang paling hemat biaya. Yang kelima, membuat pesanan pembelian untuk stok barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang tepat. MRP menggunakan masukan dari Master Production Schedule atau MPS. MPS menggunakan perkiraan penjualan untuk mengidentifikasikan produk yang dibutuhkan dan kapan dibutuhkan. Agar sistem just-in-time dapat berfungsi, pemasok perlu mengirimkan material yang cukup untuk memenuhi jadwal produksi. Perusahaan perlu mengembangkan hubungan kerja yang erat dengan pemasok, agar hal ini dapat berfungsi. Pemasok dapat menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI untuk memantau tingkat persediaan produsen dengan menghubungkannya ke sistem persediaan mereka.
Proses kedua ada proses perencanaan kapasitas. Tujuan perencanaan kapasitas adalah untuk menentukan apakah ada kapasitas produksi yang cukup dalam hal personel, ruang, mesin, dan fasilitas produksi lainnya untuk memenuhi tujuan produksi. Lalu ada sistem informasi penjadwalan produksi yang mengalokasikan fasilitas produksi tertentu untuk produksi barang jadi guna memenuhi jadwal produksi induk. Hal ini memungkinkan manajer untuk mengendalikan proyek dan waktu atau tanggal penyelesaian proyek serta menentukan dampak masalah pada tanggal penyelesaian yang diproyeksikan. Lalu ada sistem informasi desain dan pengembangan produk untuk mengintegrasikan informasi tentang biaya komponen ke dalam desain atau rekayasa produk untuk mengurangi biaya. Selanjutnya, modul perencanaan produksi dan pembuatan dalam sistem ERP. Modul SAP dalam perencanaan produksi. Yang pertama, perencanaan penjualan dan operasi. Menentukan tingkat penyediaan sumber daya manufaktur, teknik, dan keuangan oleh perusahaan untuk mendukung rencana penjualan. Yang kedua, manajemen permintaan. Menghubungkan fungsi peramalan ke Master Production Schedule atau MPS dan Manufacturing Requirement Processing atau MRP. 3. MPS. Membuat pesanan terencana untuk item tingkat atas guna memenuhi persyaratan dari manajemen permintaan. Yang keempat, MRP, menentukan material yang dibutuhkan dalam jumlah berapa dan pada waktu berapa. Membuat jadwal pengisian ulang untuk semua komponen yang diproduksi, suku cadang yang dibeli, dan bahan baku. Yang kelima, eksekusi manufaktur. Membuat pesanan produksi dari pesanan yang direncanakan. Pesanan produksi berisi data tentang tujuan produksi, komponen material, sumber daya yang dibutuhkan, dan biaya. Keenam, penyelesaian pesanan. Mengkonfirmasi operasi pesanan produksi, mengumpulkan data tentang jumlah yang diproduksi, tanggal penyelesaian. Dengan sistem ERP, perkiraan penjualan digunakan untuk menentukan tingkat produksi dan mengembangkan rencana produksi. Perkiraan penjualan merupakan masukan ke dalam rencana penjualan dan operasi, yang menentukan kebutuhan sumber daya untuk produksi. Manajemen permintaan membuat MPS yang menentukan jumlah dan tanggal untuk produk jadi yang dibutuhkan. Komponen MRP mengembangkan rencana material terperinci yang merupakan serangkaian pesanan yang direncanakan untuk material yang akan dibeli atau untuk material yang akan ditransfer dari pabrik. Modul MRP menentukan apa yang perlu dipesan pada waktu apa untuk memenuhi persyaratan MPS, dan ini memicu pembelian bahan baku yang dibutuhkan. Fungsi MRP mengembangkan pesanan yang direncanakan, dan pesanan ini dikirim ke produksi sebagai perintah kerja. Setiap perintah kerja mencakup daftar material yang dibutuhkan dari Bill of Materials dan operasi manufaktur yang perlu dilakukan. Selanjutnya, modul manajemen material dalam sistem ERP. Proses pengadaan menentukan kebutuhan, mengidentifikasi sumber pasokan potensial, membandingkan penawaran alternatif, membuat pesanan pembelian, melacak status pesanan pembelian, menerima barang, dan memverifikasi faktur setelah menerima barang. Contohnya, semua pesanan pembelian ditetapkan ke pusat biaya dalam modul akuntansi manajemen. Pembelian mengelola data vendor yang didefinisikan bersama dengan akuntansi keuangan. Selanjutnya, masa depan ERP dalam manufaktur dan rantai pasokan. Perkembangan yang muncul dalam manufaktur adalah gabungan dari yang pertama, Manufacturing Execution System atau MES, dan ERP. MES adalah sistem informasi dan komunikasi di lantai pabrik yang memberikan umpan balik dari lantai pabrik secara real-time. MES mendukung pengumpulan data, penjadwalan terperinci, manajemen tenaga kerja, manajemen kualitas, manajemen pemeliharaan, pelacakan produk, dan analisis kinerja. Kemitraan antara MES dan sistem ERP menghasilkan komunikasi yang lebih baik dari lantai pabrik ke kantor depan, layanan pelanggan yang lebih baik, dan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ada sistem Advanced Planning and Scheduling atau APS. Sistem APS bekerja dengan sistem ERP dengan menyediakan analisis bisnis dan kemampuan dukungan keputusan. Sistem APS memanfaatkan data yang ada dalam sistem ERP perusahaan untuk menyediakan dukungan keputusan untuk perencanaan produksi, perencanaan permintaan, dan perencanaan transportasi. Yang ketiga, pengumpulan data. Data real-time dikumpulkan langsung dari lantai pabrik menggunakan perangkat seluler dan yang mendukung internet, kemampuan barcoding, dan interface yang mudah. Mengotomatiskan pengumpulan data rutin dengan interface pengguna seluler mengoptimalkan aliran informasi.
Yang keempat, strategi e-bisnis dalam manufaktur ERP. E-bisnis menawarkan potensi untuk meningkatkan manajemen material dengan memfasilitasi komunikasi antara semua bagian dalam rantai pasokan. Aplikasi business to business atau B2B memungkinkan organisasi pengadaan berinteraksi dengan banyak pemasok, sehingga menciptakan penawaran yang lebih kompetitif. E-marketplace telah mengubah peran agen pembelian. Sebelum munculnya e-marketplace, agen pembelian menghabiskan banyak waktu untuk memproses pesanan pembelian dan mempercepat pengiriman. Dengan e-bisnis, agen pembelian dapat memfokuskan upaya mereka untuk kegiatan yang lebih strategis. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.